Guys, jadi kita ini ada di Malaysia toh. Kong ini pertama kalinya kita bawa pesan Grab di sini karena Baru pertama kali benar-benar ngerasain macetnya KL. I thought Malaysia is kind of like jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Suasana di Malaysia sekarang sedang hujan deras. Kalau di tempat kerja saya hujan deras sudah 2 hari. Kira-kira di tempat sahabatku semua hujan atau tidak? Dan saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua dirahmati kesehatannya, rezekinya, serta dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Di edisi video kali ini, Bang Toha ingin mereaction culture shock pelancong dari Indonesia ketika berada di Malaysia. Terutama tentang suasana di jalan raya, kemudian culture shock perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Sekali lagi, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, Bang, apakah di Kuala Lumpur itu macet seperti di Jakarta? Setahu saya pernah juga di KL. Kalau di Kuala Lumpur itu tidak macet ya. Maksudnya ya macet, kok sampai tidak macet sih? Maksud saya itu ya macet, cuman macetnya itu tidak separah di Jakarta. Karena dari segi jalan yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia itu begitu sangat-sangat tertata rapi. Dan barang siapa yang mungkin baru kali pertama membawa mobil di Kuala Lumpur pasti juga akan bingung kalau tidak memakai Google Map. Bahkan kawan saya yang setiap harinya berada di KL itu pun masih pakai Google Map. Takut tersesat sebab jalannya itu berkelok-kelok. Dan inilah pendapat orang Indonesia, mbak-mbaknya yang kali pertama ke Malaysia terjebak macet. Bahkan dikejutkan sesuatu hal yang sangat-sangat patut kita contohi. Seperti apa? Kita reaction videonya bersama-sama. Baru pertama kali benar-benar ngerasain macetnya KL pas jam pulang kantor. Sekarang jam 6.52 dan gue di sini udah setengah jam. Kalau di sini motor boleh masuk ke tol. Betul, Mbak. Di belakang itu pintu tol, ya, itu gerbang tol. Dan kita udah di sini setengah jam. Di jam 6.52. Selama ini teman-teman gue orang KL, kalau misalkan lagi macet tuh mereka marah-marah kayak stres banget, macet banget. Terus gue selalu bilang, lu pada coba ke Jakarta, pasti kita ada ambulans. I'm so sorry, gue panik. Cuman kalau di sini ada ambulans pasti semua orang langsung kasih jalan. Ambulansnya udah jalan di depan. Ya udah ya, yang penting sunsetnya bagus. guys, jadi kita ini ada di Malaysia toh. Kong ini pertama kalinya kita bawa pesan Grab di sini karena kita malas keluar. Jadi kita mau bawa pesan Grab. Kong DP unik di sini itu mau lihat sendiri. Tunggu. Mbaknya pesan makanan dari Grab dan dibuat Orang-orang di terkejut. sini itu kayaknya kalau bawa pesan apapun itu kayak barang dari Shopee atau dari GrabFood, GoFood, begitu. Dorang pe barang-barang cuman jaga saya biar di muka sini. Ini literally di lobby sih, di depan lobby sebelum masuk lobby. Jadi ini kita ada duduk sambil mau tunggu kita pe driver. Kita mau tahu dong, dorang mau telepon ke atau mau kasih kabar atau memang dorang cuman mau lepas di situ atau bagaimana? Kita kan ingin tahu. Kayaknya kita pe driver sesampai sih. Mari kita sengaja bertunggu di dalam, kita mau lihat dia mau berkabar atau nyanda. Itu tapi makanan guys, fix itu tapi makanan. Cukup DP driver baru diletak seperti saja. itu. Jadi dorang itu ada chat no bilang hey I'm here. Kong kita baru mau balas. Mar dorang sepi tarun tadi. Mbaknya daripada Manado, Indonesia terkejut. Pesan GrabFood di Malaysia cukup diletak di meja Kira-kira bawah kalau di Manado, saja. bagaimana juga gitu DP nasib tuh barang-barang. Culture shock mbak-mbaknya daripada Indonesia ketika berada di Malaysia. Di antaranya mbak-mbak daripada Indonesia terkejut dengan suasana macet yang ada di Malaysia. Tetapi tiba-tiba datang mobil ambulan dan mbaknya kagum dengan para pengendara di Malaysia. Nah, di Malaysia setiap ada mobil ambulan
para pengendara itu langsung memberikan ruang jalan. Jadi luar biasa. Attitude inilah yang perlu kita contohi. Kemudian mbaknya daripada Manado juga dibuat shock dan kaget ya. Ternyata barang-barang pesanan dari berbagai Grab ya, dan juga dari berbagai Shopee mungkin, kalau di Malaysia cukup diletak di meja di bawah saja yang tinggal di apartemen. Dan itu memang aman-aman aja mbak. Jadi pada intinya para pengirim barang pun juga yakin walaupun diletak di bawah tetap aman karena ada CCTV juga. Dan kalau hal-hal kelihatan seperti itu di Malaysia itu hal biasa mbak, atau hal remeh ya. Mungkin kalau di tempat kita tidak tahu ya masih aman atau tidak. Coba untuk sahabat-sahabatku, kalau kalian kirim barang kemudian diletak begitu saja, kalau di perkotaan, ini yang tinggal di perkotaan ya, kira-kira aman atau tidak. Langsung kita lanjut ke video berikutnya. Ternyata Malaysia disangka gadis daripada Jepun ini dikira tempatnya mengejutkan. Katanya tempatnya itu istilahnya tidak maju, tetapi sesudah sampai di Malaysia dikagetkan dengan suasana yang ada di Malaysia. Seperti apa videonya? Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Dan bagaimana culture shock orang luar negara ketika datang ke Malaysia. Apakah memang orang Malaysia tidak ramah? Dan di sini saya ingin menjelaskan ya tentang fakta sebenarnya di Malaysia. Saya sendiri sudah cukup lama berada di Malaysia dan juga bergaul dengan orang-orang di Malaysia, terutama orang-orang kampung, orang-orang Melayu. Kalau dari segi pandangan saya, mereka ini sangat ramah tamah. Bahkan kalau sudah mengenal orang itu seperti saudara sendiri. Ini bukan saya memuji lebih-lebih ya, tetapi dari sekian orang yang saya temui, saya alhamdulillah berjumpa dengan orang-orang yang sangat peramah. Oke, kita reaction videonya bersama-sama. I thought Malaysia is kind of like jungle. Waduh. Trees, grasses, and giraffe or Giraffe. It's a big zoo. yeah, kind of like that. But can I ask, like, is it all Japanese thinks that Malaysia is a jungle? Yeah. After coming here, I thought Malaysia is not like that. There are many skyscrapers and many stylish cafes, restaurants, Kaget shops. langsung. It's more like developed, sophisticated. So when after you came here, you realize that, oh my god, that's so Yeah. different. Yeah, I am so surprised. So many buildings. It's like Tokyo. Oh, so you are so quite disappointed. When you come here, you thought you're gonna see a lot of trees, but no, there's a lot of building. yeah, I cannot see elephant. Where is it? 残念ですね. 残念でした. In your perspective as a Japanese, what do you think is the difference between the Malay Indians? Malaysia Malay formal for me because there was the I don't know the name of it, the They have clothes to, they have to batik. They have to wear. cover skin, Betul. cover hairs is a kind of strict or not casual for me. That's the thing you think about Malay. What about Indian? Indian is so loud. Like people event all the time loud. Talking loud? Yeah, loud, and music on the event sounds loud. Yeah, I like it that it's so vibrant. So after 1.5 years staying here, how do you feel? I really love Malaysia. I Oh. have a lot of point of I like, but the most thing I like this atmosphere. Relaxing, chill, nobody in a rush. Everyone walks so slowly. I love that. In Japan, especially Tokyo, everyone walks so fast. Everyone is busy. I don't like it. So you prefer the tempo in Malaysia? Yeah. I feel so happy when hear you like saying love Malaysia so much. What about the food? Food. Tell me, can you use Malaysia's food? Yeah. What do you had breakfast in Malaysia? Nasi lemak sometimes. Sambar, you okay? Yeah, sure. I'm getting used to it, the spiciness. But at first it's I hard. couldn't. Couldn't Oh. But he forced me to eat it, then I'm getting stronger. And I love satay. We have yakitori in Satay. Japan, but the taste is totally different. I prefer satay. Satay. What else food that come to your mind? Durian. 本当に？本当にそれは怖いですね。怖いけど love it. The first time I was really scared, so smelly and I think I hear Japanese told me that it's really Japanese love durian. So you are the special Japanese? yeah, I'm special. So all the food here, you are okay with it? Yeah, I love it except the salted egg. Orang Jepun pergi ke pernikahan orang Melayu.
Beginilah orang Malaysia kalau sudah saling mengenal. Tak kisah kamu siapapun pasti akan diajak atau dijemput ke pernikahan sahabat-sahabat yang ada di Malaysia. Bismillah. Dan biasanya makanannya itu nasi biryani atau nasi minyak atau nasi hujan panas. Very karai, this one. Jadi beda dengan hidangan yang ada di Indonesia ya, sahabatku semua. Tetapi kalau di kampung-kampung biasanya lebih ke makanan tradisional Melayu. Ini nobong. Walaupun makanan tradisional Melayu ada, tetapi nasi biryani itu nampaknya wajib ada. Setahu saya, selama saya ke majelis pernikahan yang ada di Malaysia. Dan kue muih seperti ini wajib ada. Entahlah. Oh, Tip saya. but it's Enak langsung, ya kan, dari raut wajahnya. Wow, enak gitu. Apa balik kalau di Malaysia? Kalau di Indonesia, martabak manis. Wah, enak mas. Kenduri di pesta pernikahan. Di Jepun nggak ada. these are hot cream, right? Dari raut wajahnya begitu sangat happy, enak, makan sedap di majelis pernikahan di Malaysia. Masnya I'm hungry lah. Oh, let's go in nasi lemak. Okay, let's go. Let's go. first time nak makan nasi lemak orang Jepun. Bagaimana kira-kira pendapatnya? Nasi lemak juga. Nasi lemak, salah satu makanan tradisional Malaysia yang begitu sangat-sangat viral mendunia. Biasanya dihidangkan pagi hari ataupun malam hari. Siang hari pun juga ada. Makan pakai tangan mas, biar puas. Betul-betul. Oh. Di Jepun nggak ada. Kan di Jepun biasanya sashimi ya mas. Nasi. Tapi di Malaysia masnya makan nasi lemak. Wow, kan langsung enak betul kan? Makanya pakai tangan lebih sedap. Nasi lemak bilis sambal Nasi lemak petai. What? Try. Orang Jepun makan petai. Bagaimana reaksinya kira-kira? Oishi. Oh, Try the petai. ternyata suka juga ya orang Jepun makan petai. It's outside, but too oishi. Enak betul, nyami. Memang nasi lemak salah satu makanan paling favorit di Malaysia. Mbak-mbaknya daripada Jepun awalnya mengira Malaysia seperti hutan. Waduh, mbaknya ini apa nggak lihat ya kan video-video sebelum datang ke Malaysia? Maksud saya sebelum datang ke Malaysia apa nggak melihat suasana di Malaysia seperti apa ya kan? Dan dari awalnya berpikiran Malaysia seperti hutan, setelah sampai di Kuala Lumpur dibuat terkejut. Terkejutnya banyak gedung-gedung tinggi seperti di Tokyo. Dan kemudian makanannya, terus dari segi pakaian orang Melayu yang sangat tertutup lebih sopan. Dan ternyata akhirnya mbak-mbak daripada Jepun ini juga jatuh cinta dengan Malaysia. Dan makanan yang paling sangat disukai yaitu nasi lemak. Memang nasi lemak itu sebuah hidangan makanan yang begitu sangat cocok di lidah orang dari bangsa dari negara manapun. Kemudian keramahan tamah warga Malaysia juga menjadi salah satu daya tarik para pelancong yang datang ke Malaysia. Di antaranya tadi kita juga bisa melihat ya, ketika mas-mas daripada Jepun juga bisa ikut ke majelis pernikahan yang ada di Malaysia. Mungkin masnya punya kenalan salah satu orang Malaysia ya, sehingga diajak ke majelis pernikahan di Malaysia. Dan makanannya juga begitu sangat cocok kepada orang Jepun. Kemudian mas-mas daripada Jepun ini juga pertama kalinya makan nasi lemak juga langsung merasa sangat-sangat shock, terkejut dengan rasa nasi lemak. Dan nampaknya
juga sangat berselera. Mungkin kalau di Jepun kan nggak ada ya kan masakan nasi lemak, mungkin ya sashimi ya kan. Kalau di sana kan kebanyakan sashimi dan juga kemudian makan ikan-ikan yang dikasih sos itu loh. Saya nggak tahu ya sashimi atau apa ya. Oh ya sashimi lah. Nasi-nasi yang dipotong-potong itu apa ya? Sushi, sashimi memang beda. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Dan tentunya jika suka dengan konten reaksinya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan mudah-mudahan sahabatku sehat selalu, rezekinya dipermudah. Amin ya robbal alamin. Di saat musim penghujan seperti ini, saya ingin mengingatkan pada sahabat-sahabatku yang membawa kendaraan atau mobil selalu berhati-hati dan senantiasa waspada.